Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. eh, Selamat bertemu kembali di acara kedua di kegiatan seminar ya dari unit Sentra HKI Universitas Bina Sarana Informatika. Eh, ini kali kedua kegiatannya, jadi lebih khusus lagi. Kalau di awal waktu sebelumnya itu lebih global. Nah, kalau yang ini kegiatan ini kita nanti membahas mengenai kegiatan pengajuan HKI ya khususnya melalui unit sentra kekayaan intelektual Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian nanti juga ada sedikit mengulas tentang penelusuran. Jadi penelusuran dari KI paten itu ada di mana aja gitu ya. Kemudian nanti ada proses draftingnya, drafting dari paten sederhana yang mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Syarifah setelah pemaparan dari saya. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, ini pembahasan yang akan saya sampaikan di siang hari ini. Yang pertama adalah tujuan dari penyelenggaraan kegiatan. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Citra di awal. Kemudian ada sedikit mungkin apa ya disebutnya iklan kali ya Bapak Ibu. Jadi ada fitur cara mensubmit yang terbaru yang yang disediakan dari website Sentra HKI. Kemudian nanti ada diskusi tentang paten dan serba-serbinya mulai dari penyusunan draft sampai dengan proses permohonan. Kemudian yang terakhir ada penelusuran mengenai ide melalui media online tentunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan penyelenggaraan kegiatan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu kenapa kegiatan ini diadakan gitu. Yang pertama memang sudah semestinya dari unit sentra kekayaan intelektual Universitas Bina Sarana Informatika memfasilitasi seluruh pengajuan KI mulai dari hak cipta, kemudian paten, kemudian dan KI lainnya ya yang harus difasilitasi oleh unit ini khususnya untuk Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya tentunya memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih step by stepnya, kemudian persyaratannya itu apa aja gitu ya. Khusus untuk di paten ada nanti persyaratan administratif, kemudian ada substantif dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga lebih kepada sharing pengalaman kami coba-coba ya di awal ini apa sebetulnya bisa atau tidak gitu. Ternyata alhamdulillah setelah kita coba PD-PDan ya alhamdulillah lolos ya mengajukan permohonan paten sederhana. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu promosi ya, pembahasan promosi mengenai permohonan KI via Sentra HKI Universitas BSI. Jadi untuk linknya Bapak Ibu website ini masih dalam tahap uji coba, jadi mungkin Bapak Ibu yang mau nyobain linknya di bawah melalui lppm.bsi.ac.id /sentra HKI /pengajuan. Nanti ada notif di situ pas dibuka pertama kali menerangkan bahwa web ini sedang dalam tahap uji coba. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan submission, tapi untuk datanya nanti tidak akan kami proses terlebih dahulu. Baik, ini web dari Sentra HKI, kemudian untuk proses permohonannya di link tersebut tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di awal yang sudah
kami siapkan adalah yang saat ini masih ramai ya, yaitu pengajuan hak cipta. Untuk paten persyaratannya masih belum diisi. Desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu juga masih belum kami masukkan datanya ya. Yang sudah ada, yang sudah siap, yaitu yang di pengajuan hak cipta. Jadi nanti untuk proses pengajuan baik hak cipta, paten, desain industri, dan yang lainnya, prosesnya sama melalui form yang sama dari sini, cuma nanti mungkin persyaratannya yang berbeda gitu ya. Di halaman dashboard pengajuan ini ada beberapa file yang bisa di-download. Ini terkait dengan template seperti pernyataan hak cipta, pengalihan hak cipta, kemudian template biodata dari pencipta, kemudian template form dari file KTP yang jadi persyaratan. Kemudian ada juga contoh yang sudah diisi ya, dokumen seperti pernyataan dan pengalihan haknya. Nah, kemudian untuk melakukan pengajuan, nanti Bapak Ibu silakan klik link di bawah yang ke dashboard ajuan hak cipta. Nanti ini contoh dummy ya Bapak Ibu. Ini dashboard pengajuan hak cipta. Jadi di sini khusus pengajuan hak cipta. Nanti untuk dashboard yang lain seperti paten ada sendiri. Nah, untuk memulai proses pengajuan baru atau pengajuan hak cipta, Bapak Ibu silakan klik tombol di pojok kanan atas yang bertuliskan buat pengajuan baru hak cipta. Kemudian nanti di sini ada form yang pertama. Stepnya yaitu mengisi data pemohon dan judul ciptaan yang akan didaftarkan, seperti nama, asal institusi, kemudian nomor telepon dan email. Kemudian di bawahnya ada judul ciptaan dan memilih jenis dan kategori hak ciptanya. Selanjutnya ada data pencipta yang selain dosen UBSI. Nah, kenapa di sini saya pisahkan? Karena untuk nanti biar bisa terlihat ya grafik data pengajuan hak cipta khusus dari Universitas BSI itu yang bisa diklaim ada berapa gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak ada ya nanti di stripkan saja sesuai dengan keterangan yang di bawah. Jika tidak ada berikan nilai strip itu. Kemudian jangan lupa dicentang recaptcha-nya dan selanjutnya klik simpan dan lanjutkan. Oh iya Bapak Ibu, untuk proses pengisian ini harus sampai dengan selesai ya. Jadi kalau misalkan tidak diselesaikan sampai diajukan, nanti statusnya dianggapnya nggak jadi gitu. Jadi Bapak Ibu harus mengajukan ulang. Karena di sini kami menyiapkannya bebas, jadi tidak harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah mengisi form pemohon di form sebelumnya, nah di sini memasukkan data pencipta yang khusus dari dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi nanti di sini Bapak Ibu dapat memilih nama dosennya. Ini untuk data dosen insya Allah selalu kami update. Jadi misalkan ada yang baru bergabung nanti bisa muncul juga datanya di sini. Kemudian setelah memilih, klik tambahkan inventor atau pencipta, nanti datanya akan masuk ke bawah sini, ke tabelnya. Jadi nanti keterangannya ada nama inventornya, kemudian keterangannya ada dari kampus mana, kemudian program studi, fakultas ya Bapak Ibu. Fakultas dan program studinya nanti langsung bisa kelihatan. Gitu, ini juga bisa ditambahkan ulang, prosesnya sama berulang juga, bisa juga dihapus jika memang salah menginputkan data. Kemudian setelah selesai mengisi data pencipta, silakan klik simpan dan lanjutkan kembali. Kemudian nanti akan dibawa ke form pengisian untuk dokumen persyaratan ya. Di sini ada 5 persyaratannya. Yang pertama adalah file ciptaan, kemudian ada surat pengalihan, surat pernyataan, kemudian ada file biodata, dan file KTP. Nah, untuk setiap pengajuan KI, kemungkinan ini ada perbedaan ya, seperti misalkan di paten ataupun KI yang lainnya. Nah, di sini kita sampaikan untuk
permohonan hak cipta. Kemudian nanti dipilih jenis persyaratannya, kemudian nanti pilih dokumen persyaratannya. Selanjutnya klik tombol bawah yang warna navy yang bertuliskan upload file persyaratan. Nanti secara otomatis ketika dokumennya berhasil diupload, tombol preview di bagian bawah sesuai dengan jenis persyaratan yang kita pilih akan berubah menjadi warna hijau. Dan ini bisa juga di preview jika nanti ada kesalahan, misalkan mau ngecek apakah sudah betul atau masih ada kesalahan gitu ya. Kemudian berikutnya diisi semua dokumen persyaratannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tombol di pojok kiri bawah yang kirimkan permohonan saya itu masih nonaktif ya statusnya jika kelima file persyaratan ini belum dilengkapi. Nah, jika filenya sudah dilengkapi semua, nanti ada disclaimer atau pernyataan bahwa data yang dilampirkan sudah benar dan Bapak Ibu menyetujui ketentuan yang berlaku saat proses pengajuan hak cipta melalui sentra HKI. Baru kemudian setelah diceklis, Bapak Ibu tinggal klik tombol kirimkan permohonan saya. Nah, tombol ini maksudnya yang tadi saya maksud, jika Bapak Ibu tidak mengklik tombol ini, maka pengajuan dianggap batal ya, tidak dilanjutkan lah seperti itu. Nah, setelah nanti tombol diklik yang kirim permohonan saya, nanti ada keterangan, jadi dibalikin lagi ke awal bahwa bukti permohonan telah dikirim via email. Nah, Bapak Ibu nanti cek emailnya yang tadi didaftarkan di form sini. Contoh seperti ini. Nah, nanti ada muncul seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu klik. Nah, datanya kurang lebih seperti ini nanti informasinya. Ada nomor pengajuan, ada nama pemohon, tanggal permohonannya, kemudian nanti di bawahnya juga ada judul ciptaan dan jenisnya gitu ya. Kemudian ada kolom informasi. Jadi nanti untuk proses monitoring Bapak Ibu cukup menginputkan nomor pengajuannya dan email yang didaftarkan di pemohon tadi di link yang sudah dicantumkan di situ. Atau bisa juga Bapak Ibu melalui halaman sini ya, bisa kedetek di sini nanti statusnya kalau misalkan pengajuan, misalkan nanti sudah di proses, nanti statusnya berubah juga dan seperti itu. Cuma di sini mungkin tidak terlalu detail ya informasinya. Yang detail itu melalui kolom monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau ngecek proses pengajuannya sudah sampai di mana, bisa mengklik menu monitoring permohonan di halaman webnya di bagian atas ya. Kemudian nanti halamannya seperti ini bentuknya. Kemudian masukkan kode permohonannya yang dikirim via email. Kemudian nanti masukkan emailnya, jangan lupa diklik recaptcha-nya, klik tombol cek permohonan, kemudian nanti datanya akan ditampilkan di halaman berikutnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini info dari pemohonnya itu sendiri, kemudian status permohonan, dan kalau misalkan nanti sudah selesai proses pengajuannya, nanti status permohonan itu nanti berubah menjadi tombol download sertifikat, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, ini proses monitoring cukup simpel, jadi cuma bekerja di satu halaman saja. Baik, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu untuk proses pengajuan dari hak cipta melalui platform website yang kami kembangkan. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang paten. Sebetulnya kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik Baidawi tentang paten itu apa. Jadi di sini saya ulas kembali, paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara ya kepada inventor atas invensi atau temuan berupa
teknologi ya, bisa di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu untuk memanfaatkan atau melaksanakan sendiri atau bisa juga memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Melaksanakan invensinya maksudnya adalah memanfaatkan hasil temuan teknologi ini untuk dikembangkan, kemudian untuk dipasarkan gitu ya jika sudah diproduksi. Nah, kemudian eh, sebetulnya bagaimana sih sebuah paten itu ada? Pertama ya sebetulnya hampir sama dengan penelitian ya. Pertama dimulai dari problem, kemudian problem ini ya biasanya hal-hal mendasar seperti permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan ataupun misalkan eh, dalam permainan misalkan yang hobi game gitu ya. Ini bisa saja terjadi apa terjadi ada gap di situ untuk dijadikan sebuah paten. Lalu dari problem ini selanjutnya diobservasi sebetulnya yang menjadi kendala tersebut apa gitu ya, permasalahan yang dihadapi itu apa, kita observasi. Nah setelah observasi nanti muncullah uh, ide untuk menyelesaikan problem tersebut. Tapi sebelumnya biasanya ada proses pencarian terlebih dahulu nih. Biasanya kalau masalah ini solusinya gimana gitu ya. Nah ini nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu tahapan penelusuran. Biasanya mencari kesamaan kasus dulu, kemudian solusi permasalahan yang digunakan apa, nah apakah sesuai dengan problem yang kita miliki atau tidak gitu ya. Kalau misalkan sesuai, eh, kemungkinan ada pengembangan lagi atau tidak gitu ya. Nextnya setelah proses penelusuran, kita dapat model baru nih. Ternyata misalkan dari solusi yang ditawarkan, 1, 2, 3 sampai dengan 5 misalkan tidak ada yang cocok nih. Kemudian kita mengembangkan solusi yang terbaru, misalkan berupa model ataupun proses, ataupun teknologi ataupun alat, kemudian alat itu kita uji. Nah, modelnya kita uji apakah bisa menyelesaikan problem yang kita miliki atau tidak gitu ya. Nah, kemudian nanti dari tahapan uji ini melahirkan sebuah solusi. Nah, solusi ini bisa jadi dua. Yang pertama adalah solusi ini belum ada sebelumnya, atau solusi ini merupakan pengembangan dari solusi yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, nanti dari sini berarti paten itu muncul dari dua poin ini. Baik, tadi ada dua ya, ada ide baru yang sifatnya belum ada sebelumnya, jadi tiba-tiba oh kita menciptakan solusi yang terbaru nih atau teknologi baru untuk menghasilkan sebuah masalah, berarti itu masuknya paten ya, paten yang biasa. Kemudian kalau solusi itu sifatnya berupa pengembangan atau improvement dari solusi yang telah ada sebelumnya, nah ini berarti dia nanti masuk ke golongan jenis paten sederhana. Seperti itu. Baik, kita coba sampaikan contoh. Bapak Ibu, ini pulpen ya Bapak Ibu. Warna-warni ada biru, ada hitam, dan warna merah. Nah, sebelum adanya pena ini, sebelumnya kan pena menggunakan eh, bulu elang ya, kalau nggak salah gitu ya, zaman-zaman dulunya. Nah, kemudian ada penemu yang membuat eh, ballpoint gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya paten juga awalnya gitu ya. Kemudian ballpoint ini spesifikasinya ada tutupnya sama gagang ballpointnya itu sendiri. Nah, nextnya di kemudian hari ada yang improve seperti ini. Nah, ini misalkan awal permasalahannya adalah dari pulpen yang sebelumnya tutupnya sering hilang misalkan seperti itu. Tutupnya sering hilang sehingga tintanya kemana-mana gitu dan sebagainya. Dan ini menimbulkan masalah. Nah, si penemunya kemudian melakukan analisis agar menjadi paten. Sebetulnya kita bisa aja membuat tali ya dari tutup
ke gagang pulpennya itu sendiri. Cuman itu bukan sebuah temuan yang inovatif gitu ya. Nah, akhirnya ada temuan lagi yaitu gimana caranya menutup ujung pulpen ini tanpa harus membuka dan menutup tutup pulpennya. Makanya ada mekanisme pegas. Nah, mekanisme pegas ini berarti adalah paten baru ya dari sebuah alat tulis sebelumnya. Kemudian ada lagi ini. Ini masih sama seperti yang gambar yang kedua yang tengah, tapi di sini bisa warnanya bisa macam-macam. Ada biru, ada hitam, ada juga warna merah gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, gambar yang ketiga ini masuknya ke ranahnya paten sederhana. Jadi mengembangkan fitur yang sudah ada. Contoh dari yang gambar pertama ini kan warnanya satu-satu ya. Kita harus punya 3 pulpen untuk punya 3 warna dengan tutup yang kemungkinan bisa hilang gitu ya. Kemudian untuk temuan yang kedua, ini tutupnya nggak perlu ada karena sistemnya untuk menyembunyikan ujung pulpennya itu tinggal dimasukin aja ke dalam batang pulpennya gitu ya. Cuma permasalahannya di sini kita hanya punya 1 warna. Gimana caranya biar kita punya 3 warna dengan konsep yang gambar yang kedua. Makanya integrasi dari gambar pertama dan gambar kedua melahirkan pulpen yang multicolor ini dengan sistem pegas. Nah, kurang lebih seperti ini bedanya antara paten dengan paten sederhana. Gitu ya. Baik, berikut adalah invensi yang dapat dipatenkan itu seperti apa. Oke, yang pertama baru, jadi ada kebaharuannya atau novelty-nya. Kemudian yang kedua adalah mengandung langkah inventif. Jadi jadi belum ada sebelumnya dan merupakan hal yang tidak dapat diduga gitu. Kayak tadi pulpen itu tadi, sebetulnya untuk mengatasi hilang tutup pulpen itu tinggal kasih aja tali gitu ya. Cuman kan itu bukan langkah inventif jatuhnya gitu. Jadi tidak bisa disebut dengan paten dan atau invensinya tidak dapat dipatenkan. Gitu. Tapi dengan pakai sistem pegas, nah itu termasuknya langkah inventif dan bisa dipatenkan. Selanjutnya yang ketiga, eh, langkah tersebut dapat diterapkan dalam berbagai jenis industri, gitu ya. Jadi nggak cuma di satu fokus aja dan apa namanya invensinya bisa diterapkan, tapi bisa diterapkan di berbagai jenis industri. Nah ini invensi yang dapat dipatenkan. Baik, berikutnya kita masuk ke proses permohonan paten. Bapak Ibu untuk proses permohonan paten. Jadi kita di sini fokusnya sekarang ke pengajuan paten ya. Jadi yang pertama ada substantif, yang kedua ada administratif. Untuk substantif ini berupa draft atau yang isinya nanti draft paten ya Bapak Ibu. Yang nanti isinya berupa abstraksi, kemudian ada deskripsi dari invensi yang kita mau daftarkan, kemudian klaimnya apa yang menjadi poin pokok dari temuan kita ada di mana, kemudian dibuktikan dengan gambar kalau memang eh, gambarnya ada gitu ya. Gambar ini nanti sebagai pendukung tentang paten yang diajukan. Contoh berupa alat berarti otomatis harus ada gambarnya. Even sekalipun proses kayak yang seperti kita sudah coba paten model ya, itu kita gambarkan model. Kemudian yang kedua, yang administratif. Nah, administratif ini berupa persyaratan-persyaratan ya, yang di dalamnya termasuk dengan paten, draft paten. Kemudian ada surat kepemilikan invensi, kemudian ada surat pengalihan hak invensi. Ini hampir sama seperti tadi proses pengajuan hak cipta. Dan ada pembayaran ya, untuk biaya pembayarannya. Bapak Ibu, untuk pengajuan paten, kami lebih menyarankan menggunakan
menggunakan lembaga ya, atau via lembaga atau litbang, karena selain selain lebih murah ya dari sisi biaya, kemudian dari perlindungan juga lebih lebih memudahkan kita untuk melindungi hasil invensi kita. Kemudian untuk paten ini tidak seperti hak cipta ya Bapak Ibu. Jadi ada biaya seperti biaya pemeliharaannya gitu setiap tahun itu nanti ada yang dikeluarkan. Jadi lebih baik ketika misalkan Bapak Ibu punya paten itu yang memang sudah didesain untuk menghasilkan gitu, menghasilkan apa istilah sekarang cuan ya namanya. Apa istilah kan ya? Jadi lebih baik pengajuannya lewat lembaga atau litbang. Baik, untuk substantif kita lihat dokumennya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 lembar draft yang disediakan dari DJKI. Nah, yang nanti Bapak Ibu nanti ini di split menjadi 4 bagian. Jadi nanti silakan diikuti arahan dalam pengisian deskripsi ini. Ada judul, kemudian bidang teknik invensinya, latar belakangnya, kemudian uraiannya dan gambar-gambarnya nanti ada. Oh ya, klaim dan gambarnya. Di kurang lebih seperti ini draftnya. Jadi ada 4 lembar yang nanti di sini maksimal itu 30 halaman atau 30 lembar. Nah, kenapa maksimal 30 lembar? Nanti kita jawab di bawah, nanti saya jawab di bawah. Kemudian ada juga yang administratif, tadi termasuk deskripsi atau draftnya dari patennya itu sendiri yang menjadi syarat utama. Kemudian surat pernyataan kepemilikan invensi yang diisi oleh inventor masing-masing. Di sini ada nama, alamat. Ini hampir sama dengan pengajuan hak cipta ya dokumennya. Kemudian selain itu ada surat pernyataan pengalihan hak cipta jika pengajuannya melalui lembaga ataupun litbang. Ini persyaratan administratif, ada 3 aja. Kemudian untuk biaya, ada 4 poin biaya yang saya kemukakan di sini. Yang pertama ada biaya pendaftaran, pemeriksaan, kemudian biaya percepatan pengumuman, dan lain sebagainya. Dan ada lain-lainnya ya. Nanti lain-lainnya itu sebetulnya ada banyak, cuma nanti saya sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama untuk biaya pendaftaran, untuk paten yang diajukan melalui umum atau mandiri, itu biaya pendaftarannya sebesar 1,250 ya, 1.250.000. Sedangkan untuk pengajuan paten melalui lembaga atau litbang itu hanya sebesar 350. Ini gapnya lumayan jauh sekali. Kemudian untuk paten sederhana untuk pengajuan mandiri sebesar 800.000. Nah, sedangkan untuk pengajuan via lembaga atau litbang ini cuma 200 saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya cukup jauh ya dari pengajuan mandiri sama pengajuan via lembaga. Kemudian selain pendaftaran ada juga biaya untuk pemeriksaan atau pemeriksaan substantif dalam hal ini ya. Untuk paten umum atau mandiri ini dikenakan biaya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk paten sederhana dikenakan biaya sebesar 500.000. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajukan paten sederhana, berarti total yang harus dibayarkan di awal itu sebesar 700.000 rupiah melalui lembaga ataupun litbang. Tapi kalau mandiri ya berarti biaya pendaftaran tinggal ditambah aja yang 1,250 itu ditambah dengan 3 juta. Jadi totalnya mungkin sekitar 4.250.000. Nah, gapnya cukup jauh sekali. Berikutnya biaya percepatan. Nah, biaya percepatan ini hanya ada di pengajuan paten, baik umum ataupun mandiri. Nah, tujuannya apa sih di
dibuat biaya percepatan, jadi agar proses dari pengiriman awal atau submission awal itu lebih cepat ke proses pengumumannya gitu, apakah diterima atau tidaknya. Nah ini untuk biaya percepatan sekitar 400.000. Nah, memangnya kenapa nih ada biaya percepatan? Nanti saya jawab di bawah. Sedangkan untuk paten sederhana ini tidak ada ya, tidak ada biaya percepatan. Kemudian untuk biaya lain-lain, yang pertama ada klaim tambahan khusus untuk klaim paten ya Bapak Ibu. Khusus untuk klaim paten ini per klaimnya misalkan lebih dari satu, eh, ada kena biaya sekitar 75.000 per klaim. Jadi misalkan awalnya Bapak Ibu mengklaim satu di paten, kemudian ternyata ada kemungkinan ada klaim tambahan nih. Nah, untuk tambahan klaimnya biayanya sebesar itu 75.000. Kemudian untuk kelebihan halaman, nah, yang tadi saya sampaikan, draft itu maksimal 30 halaman. Jadi kalau misalkan nanti saat pengajuan paten maupun paten sederhana itu halamannya nambah gitu ya untuk di draft, karena penjelasannya mungkin agak panjang dan lebar. Nah, itu nanti biaya penambahan per halaman itu sebesar Rp15.000. Nah, nanti tinggal dihitung kemudian dijumlahkan. Nah, berarti itu besaran biaya yang harus dibayarkan. Baik, itu untuk biaya. Kemudian terkait dengan waktu atau masa perlindungan untuk paten sendiri. Untuk paten biasa, perlindungannya selama 20 tahun, sedangkan untuk paten sederhana ini perlindungannya hanya 10 tahun saja. Kemudian untuk waktu permohonan atau submission, mulai dari permohonan sampai dengan pengumuman itu rata-rata berkisar antara 6 sampai 18 bulan untuk paten biasa. Jadi makanya tadi ada biaya percepatan nih. Kalau kita nungguin sampai 18 bulan mungkin terlalu lama gitu ya. Jadi kita bisa bayar biaya percepatan untuk mendapatkan lebih cepat pengumumannya apakah paten kita diterima atau ada revisi atau tidak gitu ya. Kemudian untuk yang paten sederhana tidak ada biaya percepatan. Nah, karena memang waktu pengajuan dari mulai permohonan sampai dengan pengumuman hanya selama 14 hari saja atau 2 minggu. Berikutnya, waktu pemeriksaan substantif. Nah, ini yang waktu yang agak cukup lama ya. Untuk paten biasa ini minimal kurang lebih 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun. Ini untuk paten biasa, dan ketika nanti sudah ada pengumuman atau bukan pengumuman ya, sudah ada hasil, misalkan harus revisi gitu ya, berarti waktunya ini berulang lagi 2,5 tahun lagi gitu. Makanya saat proses drafting diusahakan jangan ada celah membuat kesalahan gitu ya, karena prosesnya akan berulang lagi kalau ada revisi. Sedangkan untuk yang paten sederhana ini pemeriksaan substantifnya sekitar 6 bulan. Dan hal yang sama berulang kalau misalkan ada revisi. Gitu. Ini dari sisi waktunya. Baik, untuk pembahasan berikutnya mengenai penelusuran paten, Bapak Ibu bisa mengunjungi web-web yang ada di sini. Misalkan yang di DJKI, yang khusus di Indonesia, ini Bapak Ibu bisa mengunjungi dgip.co.id. Kemudian untuk yang sifatnya global itu ada di Google Paten, bisa juga melalui wipo.int. Untuk wilayah Eropa bisa menggunakan ini link World Wide, apa ini tulisannya? Expansion ya, .com. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dikunjungi. Kemudian untuk mengetahui paten yang ada di wilayahnya US, United States, ini bisa di link uspto.gov daerah negara Jepang.
jpo.go.jp, untuk Korea ada eng4.cryptris.or.kr. Nah, sebetulnya ada banyak lagi, Bapak Ibu, mungkin yang paling banyak paten sepertinya ada di wilayah atau negara Cina ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cari paten-paten yang di wilayah lain atau di negara lain. Nah, untuk penelusuran, saya rasa untuk web yang saya sampaikan di sini sudah lebih dari cukup. Kemudian, sebetulnya apa sih yang ditelusuri gitu ya? Kenapa kita harus menelusuri dulu? Sama halnya seperti kalau kita melakukan penelitian, kita harus mencari referensi. Kalau di sini eh, yang kita telusuri adalah seberapa banyak invensi serupa untuk nanti selanjutnya kita menentukan gap invensi yang mau kita buat. Ya, jadi misalkan kita punya permasalahan, kemudian kita mengembangkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah tersebut atau mengembangkan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di penelusuran ini nanti kita bisa tahu, oh ternyata model yang kita bikin atau teknologi yang kita bikin sudah ada nih sebelumnya gitu. Nah, nanti kita bisa tahu di sini ada berapa banyak sih penelitian atau paten yang sesuai atau yang sama atau yang hampir sama dengan yang kita miliki gitu ya. Nah, fungsinya nanti untuk menentukan posisi kita tuh ada di mana gitu. Nanti gap invensinya apakah bisa kita ajukan atau tidak gitu. Yang kedua adalah setelah kita menentukan gap invensinya, kemudian kita bisa menentukan untuk peluang melakukan inovasi. Oh ternyata invensi ini ada ya di apa namanya ditemukan di negara mana gitu ya. Kemudian kita telusuri lagi, kita cek ada nggak kita memungkinkan nggak melakukan inovasi untuk problem yang sama gitu ya. Tapi cara penyelesaiannya berbeda dari prior art-nya atau dari cara penyelesaian sebelumnya. Nah, kemudian selain itu kita juga dapat mengetahui siapa aja kompetitor kita nih khusus untuk di dunia bisnis atau di dunia industri gitu ya. Ini untuk penelusuran, jadi poin-poin apa saja sih yang harus ditelusuri. Selanjutnya, manfaat dari penelusuran ini saya bagi di sini menjadi 3. Yang pertama, untuk pengusaha nih. Untuk pengusaha ini manfaatnya adalah bisa untuk memanfaatkan paten kadaluarsa untuk mengembangkan usaha. Jadi karena paten ini sifatnya tidak bisa diperpanjang ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan perlindungannya selama berapa puluh tahun. Nah, itu tidak bisa diperpanjang, tetapi kita bisa mengembangkan dari paten yang sudah kadaluarsa tersebut. Misalkan Bapak Ibu punya paten sebelumnya, kemudian masanya sudah habis gitu ya. Nah, kita kembangkan lagi dari temuan kita sebelumnya sehingga ada nilai apa namanya ada novelty-nya dari invensi yang kita bikin sebelumnya. Nah, itu bisa diajukan ulang atau juga bisa memanfaatkan paten kadaluarsa orang lain. Misalkan Bapak Ibu pengusaha, kemudian ada orang yang patennya sudah mau habis, kemudian Bapak Ibu beli gitu ya, kemudian Bapak Ibu kembangkan sedikit, nah itu juga bisa juga dibuat seperti itu. Kemudian manfaat lain untuk manfaat penelusuran untuk peneliti, nah di sini peneliti bisa menentukan topik penelitian atau state of the art-nya, selain itu menentukan metode penelitian yang akan kita kembangkan untuk diajukan invensinya. Kemudian bagi inventor ini mengetahui apakah telah ada prior art atau invensi sebelumnya gitu ya. Kemudian mengambil keputusan apakah ini layak didaftarkan atau tidak gitu berdasarkan dari hasil telusuran di sebelumnya. Kemudian menentukan klaim. Nah, klaim mana yang akan kita ajukan untuk didaftarkan sebagai sebuah invensi baru gitu ya. Baik, itu saja mungkin untuk pembahasan
materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menangkap ya apa yang saya sampaikan dan bisa mulai untuk melakukan uji coba pengajuan hak cipta di website Sentra HK Universitas Bina Sarana Informatika. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Citra. Silakan Bu.